Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah menyampaikan risalah cahaya kepada umat manusia. Di antara bintang-bintang kenabian yang paling benderang adalah Nabi Daud alaihissalam. Beliau bukan hanya seorang nabi yang perkasa, melainkan juga hamba pilihan yang dianugerahi kelembutan hati dan mukjizat yang unik. Keutamaan beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, seperti dalam surah Saba dan surah Sad, yang menonjolkan bagaimana alam semesta ikut bertasbih bersamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji keistimewaan Nabi Daud, terutama dalam hal suaranya yang sangat merdu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bacaan seorang sahabat, beliau bersabda, "Sungguh, orang ini telah dianugerahi suara merdu seperti seruling-seruling keluarga Daud." Namun, mukjizat tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Ia berakar dari masa kecil beliau sebagai penggembala di lembah Bethlehem. Bab 2 ini, melodi iman dan seruling kayu, akan mengulas transisi spiritual penting Daud kecil, bagaimana kesunyian padang rumput, sebuah alat musik sederhana, dan ketaatan yang mutlak, bersatu membentuk mukjizat kenabian yang tak tertandingi, gema tasbih alam semesta. Masa kecil Daud di lembah Bethlehem, seperti yang digambarkan sebelumnya, bab 1, si bungsu di lembah Bethlehem, adalah tentang kesunyian. Padang rumput yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota dan deru latihan perang kakak-kakaknya, menjadi sekolah batinnya. Namun, kesunyian di padang rumput Yehuda ini bukanlah kekosongan. Bagi Daud kecil, ia adalah bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap embusan angin, goyangan daun zaitun, dan suara gemericik air, semuanya adalah ayat-ayat alam yang mengisyaratkan keagungan Sang Pencipta. Suatu hari, setelah domba-dombanya tenang mengunyah rumput, Daud duduk di bawah bayangan pohon zaitun tua. Pikirannya melayang, jiwanya merindukan kedekatan dengan Tuhan. Beliau mengambil sepotong kayu kecil yang dibawanya. Kayu itu sederhana, sunwederet, dan memiliki serat yang kasar. Dengan pisau kecil, Daud mulai melubangi kayu tersebut. Satu persatu, lubang-lubang kecil terbentuk, diselingi oleh goresan halus dari tangan yang terlatih memperbaiki ketapel. Itulah awal mula lahirnya sebuah mukjizat sederhana, seruling kayu. Daud mulai meniup seruling kayu buatannya. Nada-nada pertama keluar, lembut dan sedikit canggung. Namun, seiring berjalannya waktu, seruling itu menjadi perpanjangan dari jiwanya. Daud tidak memainkan musik untuk hiburan atau mencari ketenaran manusia. Ia menciptakan lagu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nada-nada yang mengalir dari seruling Daud bukan sekadar melodi biasa. Ia adalah melodi iman. Ia adalah zikir, tasbih, tahmid, dan tahlil yang dikemas dalam keindahan suara. Saat Daud meniup seruling, ia merasa seolah-olah seluruh puji-pujian yang tertulis dalam Zabur mulai menggema dalam hatinya. Suara merdu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada beliau mengalir seperti air sungai yang jernih, membawa ketenangan supranatural bagi siapa saja yang mendengarnya. Peristiwa paling luar biasa terjadi saat Daud melantunkan puji-pujian. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Sad ayat 18. Sungguh, kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud pada waktu sore dan pagi. Dan dalam surah Saba, ayat 10. Dan kami telah memberikan kepada Daud karunia, Zabur, kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Ketika Daud mulai meniup seruling dan bernyanyi, paduan suara alam semesta pun bersatu. Gunung-gunung batu yang kokoh di sekeliling Bethlehem mulai bergetar pelan. Suara gema dari perbukitan Yehuda, selaras dengan melodi Daud, menciptakan harmoni supranatural yang sakral. Burung-burung, yang biasanya hinggap jauh, mulai mendekat. Burung-burung penyanyi hinggap di bahu dan ranting-ranting dekat Daud, menengadahkan kepala ke langit, seolah-olah mereka juga ikut melantunkan ayat-ayat puji-pujian bersama nabinya. Cahaya bersinar yang menutupi wajah Daud remaja semakin intens saat melodi Zabur bergema. Cahaya emas itu memancar dari seruling,
bibir, dan wajahnya, menciptakan area yang sangat tenang dan harmonis di tengah lembah yang sunyi. Area ini seolah-olah dipenuhi oleh kehadiran supranatural. Domba-domba yang makan rumput, berhenti dan menoleh, mendengarkan dengan tatapan tenang yang jujur. Bahkan binatang buas, seperti serigala yang mengintai dari kejauhan, akan terhalau oleh melodi tasbih, menjauh dalam keraguan. Melodi iman dan seruling kayu ini bukanlah mukjizat semata. Ia adalah alat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik Daud muda. Di saat kakak-kakaknya mengandalkan otot dan pedang, Daud dididik untuk mengandalkan ketaatan mutlak kepadanya. Musik dan zikir zabur mengasah kelembutan hatinya, kepekaannya terhadap alam, dan kearifannya. Proses spiritual ini semakin diperkuat oleh ketaatannya dalam ibadah malam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang salat dan puasa Daud, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud, dan salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat Daud. Beliau tidur separuh malam, bangun sepertiganya, dan tidur seperenamnya. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Daud muda di lembah Betlehem adalah sebuah simbol tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali memilih yang bungsu, yang kecil, dan yang terlupakan untuk memikul tanggung jawab yang paling besar. Di sana, di antara aroma rumput basah, melodi puji-pujian, dan gema tasbih alam, benih seorang nabi dan raja sedang tumbuh, disirami oleh rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melodi iman inilah yang kelak akan menjadi bekal utama beliau saat menerima Zabur dan menghadapi tantangan yang lebih besar, raksasa Jalut.